Main piano, Pak. Oh, sudah ada. Iya. Oke, Biwa. Bapak itu ituannya apaan, Pak? Apa tugas apaan? Gimana, Diwa? Siti ya? Bulia Sorry. yang nanya, Pak. Siapa tadi yang nanya? Siti, Diwa? Bulia. Pak. Oh, Mulia. Gimana, Siti? Itu tugas apa, Pak? Tugas yang di LMS, bukan? Iya, Pak. Oh, ini jangan dulu dikerjain. Kan belum dijelasin. Ini bab terakhir. Maaf, bahasan kita yang terakhir ya. Bahasan kita di klasifikasi makhluk hidup. Jangan dulu dikerjain. Kemarin juga ada yang nyoba ngerjain, kasihan itu akhirnya nggak bisa itu, jadi dikosongin. Jadi kita selesaikan sekarang bab klasifikasi makhluk hidup ini ya dengan ininya kunci determinasinya. Kemudian baru silahkan mengerjakan tugasnya. Jangan dulu lah, kasihan gitu. Oke, sudah hadir berapa orang nih? Alhamdulillah lebih awal ya. Oke, sudah ada 8 minus Bapak jadi 7. Oke, izin direkod ya untuk dokumentasi kita. Ini suara jelas, gambar jelas nggak? Jelas, Pak. Oke, ya ini mau nyobain di LMS. Ini biologi 10 IPA 3. Ini sudah ada sih, tapi di set lagi lama. Yaudah di zoom aja lah. Zoomnya juga bisa dihack supaya lama. Gimana kemarin ngerjain tugasnya? Artikel selesai semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana, ada keluhan, kesulitan? Silakan Hani, Mulia, Diwa. Nggak ada Pak Ridama. Punya saya udah jadi, terus gak ke-save, terus videonya udah kehapus, Pak. Sedih banget, Pak. Kasihan. Kehapus di mana itu? Kehapus di galerinya. Saya kira kan udah di-save, ya udah tuh saya hapus-hapusin. Aduh. Sedih banget. Kalau skripsi itu ya nangis. Masya Allah ya. Tapi selesai ya? Selesai, Pak. Ya alhamdulillah. Ya Bapak juga sebetulnya ketika awal mula penyusunan artikel, ini babnya juga belum beres ya. Kita kan virus setelah ini. Jadi setelah klasifikasi makhluk hidup selesai, nah baru kita belajar virus. Tapi ternyata karena minggu kemarin tuh kita kan 1 minggu tidak efektif karena terlalu banyak libur sampai ada cuti bersama segala. Ya sudah dipakai saja, dimanfaatkan untuk pembuatan artikel. Tadinya ya menunggu ini ya babnya selesai, bab virusnya selesai. Jadi bayang apa yang harus kita pelajari di virus. Nah, tapi lumayan lah belajar sendiri. Kalau ini Siti apa judulnya? Apa ya? Upaya perkembangan vaksin di Italia. Oh, Italia, ya. Udah berhasil atau belum? Belum. Masih uji coba. Tapi sudah hampir 80% ya. Di kota titik pusatnya tuh ya, Bergamo, Italia.
itu kan paling terdampak, seperti kuburan yang meninggal ribuan, sehari itu bisa sampai ribuan ya. Dan itu kan langsung diinsenerasi itu ya, dibakar aja mayatnya, nggak bisa dikubur. Nah, jadi mereka sedang berjuang habis-habisan itu karena teknologi mereka punya, segala mereka punya ya, resource sumber daya manusia hampir 80% lah. Kalau yang kita kan yang di Cina ini yang Sinovac, kerjasama kita dengan Bio Farma itu masih tahap 3 ya. Tahap 3 berarti masih 50%-nya saja. Nah, gitu untuk sementara ini. Kalau Hani, halo. Ya, Pak. Judulnya apa artikelnya? Saya lupa, Pak. Bentar, Pak. Vaksin di mana itu? Apa ya? Ada itunya di laptop, lupa. Nggak apa-apa lah. Nah, banyak yang amnesia ya. Nah, oke, sudah banyak nih yang hadir. Cek. 13 kita. Oh iya, kabar baik dalam perkembangan vaksin. Oh, apa gimana? Kabar Baik dalam perkembangan vaksin corona. baik. Oh, negaranya negara apa? Gabung, Pak, banyak. Wah, tuh berapa halaman tuh? Berapa ya? Enggak sih, Pak. Jadi kayak cuman dari berita-berita gitu doang. Jadi kayak cuman apa ya? Enggak disebutin negaranya teh gini, Pak. Oh, jadi hanya ngambil ini ya, ngambil berita. Oke. Memang kita saat ini yang terkenal ya, yang terkenal sekali kan ada obat dan ada vaksin. Secara medis vaksin tuh sangat sulit dibuat, butuh waktu bertahun-tahun. Jadi kalau misalnya sekarang ada vaksin ya, yang Sinovac, kemudian yang Sputnik dari Rusia bisa diproduksi dengan cepat. Nah, itu karena vaksin mereka bukan virus yang dilemahkan. Kalau kita kan pas waktu SD kena vaksin juga kan ya, yang kiri kanan di suntik, ini BCG, ini DPT, ya. BCG ini TBC, ini DPT tetanus. Ada nggak bekasnya? Hani, disuntik di SD? Ya, Pak. Suntik apa, Pak? Ada bekas suntikannya nggak di tangan ini, kayak yang nyendol? Enggak. Enggak ada Suntik bekas. vaksin. Kalau suntikan vaksin ingin berhasil harus ada tonjolannya di tangan. Nah, gitu. Jadi kalau sekarang tuh bukan virus yang dilemahkan karena butuh waktu lama banget. Sulit membuatnya. Sekarang tuh yang diproduksi tuh DNA, RNA, jadi proteinnya. Nah, yang vaksin dari Bio Farma itu juga vaksin DNA ya. Nah, dari Cina tuh vaksin DNA karena mereka hanya memodifikasi antibodinya saja. Jadi si virus itu nggak akan bisa nempel ke tubuh ya, ke sel paru-paru. Biasanya yang diserang kan itu. Jadi di antibodi itu yang dimodifnya, proteinnya tuh. Paling pintar ya orang Cina tuh, pintar banget. Nah, kita juga sebetulnya punya resource-nya tapi nggak ada modal. Kalau mereka kan habis-habisan ya teknologi. Nah, mudah-mudahan ini 2-3 tahun ke depan karena ada kejadian ini seperti ini ya, pandemi ini, pemerintah kita mulai melek dengan teknologi kesehatan. Insya Allah ya di Bio Farma juga sudah banyak di-upgrade alat-alat kesehatan yang bisa menyamai teknologi mereka. Sehingga kita bisa ya sedikit-sedikit rekayasa genetika ya. DNA, RNA dipotong-potong di sini gitu ya. Di lab kita gitu. Dan bisa dipakai oleh generasi sekarang nih yang terkena COVID. Belajar di rumah ini sejarah ya. Kita belajar di rumah ini kedepannya insya Allah ini pemerintah akan
meluaskan banyak sekali kesempatan untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi Bapak sarankan kalian fokus nih, kalau biologi fokuskan. Apa yang menjadi passion kalian, misalnya di ilmu medicine, masuk ke sana, di kedokteran, masuk ke sana. Bisa loh, biologi itu kan bisa ya masuk ke kedokteran juga. Peneliti misalnya Lipia itu banyak sekali menerima jurusan kita. Jadi silakan fokus aja ke satu passionnya, tertarik dengan apa. Kalau kita sekarang ya belajar umum dulu kan ya, biologi secara umum. Kalau misalnya sudah tertarik dengan satu hal, nah udah itu kejar ya sampai berhasil. Oke, silakan sebelum kita mulai ada pertanyaan mengenai saran pesan kemarin ketika membuat artikel atau pelajaran kita yang tertunda. Ya, di absen dulu kita sudah hadir Hani, Mulia, Ainaika, Diwa, Gania, Naila, Ainiyah, Nailia, Fauzia, Najwa, Fauzia, Nazira, Alzena, Nazwa, Konita, Siti Ananda, Zahru, Fulaili, Anissa. Ya, sudah 14 orang. Kita ada 20 ya? Berarti 6 orang lagi nih. Belum. 11, Pak. Hah? 18. 14? Sebentar. Biologi IPA 3. Ini Yulia sama Rachel izin. Oh, izin. Kemana izinnya? Yulia cap 3 jari, kalau Rachel ada acara keluarga. Oh, acara keluarga. Ya, baik. Berarti kita ada 20 orang kan tetap ya? Enggak, 19 kan sama Bapak. Jadi 17 Oh, aja. 19 ya. Berarti ini belum diupdate ya. Talita juga izin. Ya, ini masih Talita, ya. siswanya di sini masih 20 sih. Oke. Baik, sambil menunggu berjalan, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di kesempatan yang sangat baik ini, hari Kamis tanggal 3 September 2020 untuk melanjutkan materi kita yang sempat tertunda selama 2 minggu. Waduh, kalau udah beres kemarin kita bisa lanjut ke virus nih. Tapi karena tertunda ya kita tamatin dulu aja ya sedikit. Karena setelah ini ada tugas yang harus kalian kerjakan supaya lebih menguasai dan nilainya pun tidak memuaskan ya, nilainya memuaskan. Nah, kita lanjutkan terlebih dahulu. Ini hanya sedikit lagi kok. Kita kan kemarin sampai tata nama binomial ya. Kemudian masuk ke sini kan macam-macam sistem klasifikasi. Kemudian ke identifikasi hewan dan tumbuhan. Oke, ini kelihatan. Presentasinya kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, kita masuk coba ke sini. Assembler dulu ya. Nah, baik, masih ingat urutan dari sistem klasifikasi? Ada yang masih ingat? Oh ya, cap jari, oke. Pilum, apa lagi tuh? Masih ingat tidak? 2 minggu, waduh tertunda ini. Masih ingat? Pilum, Pilum, klasis, terus, ordo, oke. famili, genus, sama spesies. Disingkat jadi? Picofagus ya, Pak? Oke, Picofages, betul. Oh ya, Picofages. Ya, betul. Jadi jangan sampai lupa tuh. Ya, Picofages yang kita pakai sampai kuliah itu akan dipakai ya. Jadi tidak akan sia-sia kita menghafalnya. Ini ada istilah Inggrisnya tapi udahlah yang sederhana aja supaya mudah. Nah, ini pilum untuk hewan, divisio untuk tumbuhan, klasis. Nah, ini kelasnya ordo, famili, genus, spesies. Jadi kita tuh kayak 7 turunan. Pernah
pernah dengar ada ini misalnya spesies tuh kita ya. Ini berarti anak, ayah, terus kakek, terus uyut ya, uyut, bau, janggawareng, kakait siwur. Ya bahasa Sundanya kan gitu 7 turunan. Nah, jadi yang kingdom itu sebetulnya keturunannya. Jadi kekerabatannya, 7 turunan ke atas lah ya. Nah, ada yang hafal tidak sampai 7 turunan? Kayaknya sampai nenek saja ya. Ada yang masih punya uyut nggak di sini? Saya, Pak. Oh, masih ada? Oh, subhanallah Masih, itu. Iya. Ya, uyut, bau itu sudah sampai 80-90 tahun ya. Nah, kemudian, nah ini contohnya ya. Nah, pilum pun sebetulnya ada anaknya, bisa ada anaknya tergantung dari kebutuhannya ya. Jadi kebutuhan si sebentar. Nah, ini kebutuhan yang diperlukan. Kalau misalnya diperlukan subbilum karena kekerabatannya sangat dekat, ya udah diturunkan. Tapi kalau nggak ada mah nggak usah ditulis. Nah, klasis, subklasis, ordo, subordo, family, genus, spesies. Nah, ini ada subspesies. Kita sampai sini kan kemarin ya? Kalau tidak salah sudah sampai sini selesai. Nah, ini contohnya kekerabatan antara gogok dan manusia aja lah. Nggak bisa kena undang-undang sekarang ngomong kasar tuh ya. Apalagi lagi direkam gini, bahaya. Nah, diplesetin kan jadi apa? Jadi antit ya, ada jadi masalah, jadi viral. Padahal mah nggak usah dipiralin, ngapain ya. Nah, ini kingdomnya hewan, chordata sama, divisionya subfilumnya vertebrata, tulang belakang, kelasnya mamalia sama. Nah, gogok sama manusia aja dulu. Berbeda di ordo. Nah, berbeda di uyutnya. Ini karnivora, ini primata. Karena karnivora itu dari pemakan daging kan ya. Kalau primate dia lebih ke omnivora ya. Family Canidae. Canis itu artinya gigi taring karena semua pokoknya yang punya taring itu pasti familinya Canis ya. Nah, spesiesnya Canis familiaris, kalau manusia Homo sini. Homo sapien artinya hewan, Homo itu sapien berpikir. Al hayawanun natik. Nah, jadi manusia hewan makhluk yang berpikir ya. Oke, kemudian ada belalang, dan belalang juga sebetulnya berbeda, perbedaannya langsung di divisio karena di sini chordata, di sini langsung arthropoda. Arthropoda itu artinya hewan yang berbuku-buku. Nah, invertebrata tidak bertulang belakang karena itu lembut ya. Kelasnya insekta, ini bahasa Inggris, serangga. Ordonya Orthoptera, Locustidae, Schistocerca americana. Berarti berasal dari mana belalang aslinya? Halo? Ini belalangnya dari mana ini? Ada orang? Pada kemana? Nah, berarti dari Pak. Amerika ya. Nah, betul. Jadi kalau misalnya ada americana, nah itu berarti berasal dari Amerika. Kemudian kecoa pun ya yang kita suka loncat kalau ketemu aneh itu ya. Ada kecoa lewat langsung teriak-teriak. Ada yang kayak gitu di sini? Ya kalau dia terbang, Pak. Ada Pak. Langsung pada lompat, padahal badan lebih gede daripada kecoa itu ya. Itu juga sama aslinya. Aslinya itu dari Amerika ya, nggak ada sebetulnya di benua lain tuh. Tapi dari sana kemudian bermigrasi ya jutaan tahun yang lalu nyampe ke kita. Aslinya mereka dari Amerika tuh ya, kecoa juga. Kemudian ini pisang, nah tumbuhan spermatopita. Pita ini artinya bunga ya. Angiospermae, dikotil. Nah, dikotiledona itu kelas. Jadi ada monokotil, ada dikotil. Nah, itu ketemunya di sini. Ya di kelas kita kan kenalnya di SD, SMP, dikotil, monokotil itu apa? Ternyata ketemunya di kelas. Nah, tapi sekarang sudah diganti. Monokotil, dikotil itu sudah tidak dipakai lagi. Kalau kalian kuliah mungkin nanti ketemu sama
Magnoliopsida dan Liliopsida. Magnoliopsida itu dikotil, Liliopsida itu monokotil. Kenapa diganti namanya? Ya suka-suka mereka ya, berdasarkan hasil temuan baru, kemudian ya disesuaikanlah dengan istilah yang tepat untuk digunakan. Nah, jadi ini kalau kalian tidak menemukan nanti di kuliahan, ganti. Malvales ordo, Malvaceae family. Nah, ini genusnya Musa. Spesiesnya Musa paradisiaca. Oh, ke bawah nih ya. Nabi Musa ternyata dari bahasa Latin juga. Paradisiaca nih paradise. Bahasa Inggris. Ada yang tahu apa artinya paradise, paradise? Halo? Apa artinya? Paradise. Surga. Surga, betul. Karena nggak tahu cocok atau enggak tuh ya, pisang tuh termasuk salah satu buah-buahan dari surga selain delima, anggur, nakhal, dan a'nab ya. Itu silakan dilihat di surat Al-Waqiah, ternyata pisang pun buah-buahan dari surga. Nggak entah siapa yang nulis ini, tapi lah cocoklah dengan Al-Quran ya. Oke, nah ini kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, tata namanya ini kan sudah ya langkah-langkahnya. Nah, baru ke sini kita. Nah, ini Carolus Linnaeus, bukan nama asli. Jadi untuk menyamakanlah dengan istilah yang dia pakai, binomial nomenclature. Jadi ya pakai julukan lah Carolus Linnaeus gitu. Nah, jadi beliaulah yang menemukan taksonomi. Pada dasarnya sih dia juga belajarnya dari literatur lain ya, salah satunya ya yang dari bangsa Arab juga, karena kita juga sebetulnya ada ilmuwan-ilmuwan biologis yang mengkelompokkan tumbuhan berdasarkan kegunaannya obat-obatan. Tapi karena perpustakaan Baghdad kala itu diserang oleh bangsa Mongol, maka hancur semua peradaban Islam, termasuk ilmu-ilmu biologi dan kedokteran. Nah, yang ketemu itu ya diambil, kemudian aku ya oleh ya orang yang menemukannya kembali itu ya. Jadi peradaban Islam itu hilangnya di sana, padahal kita sudah bisa menghasilkan obat, menghasilkan vaksin juga. Sebetulnya kita ya yang duluan menemukan. Catatan sejarahnya dari Ratu Perancis yang jalan-jalan ke Turki, kemudian dia melihat orang Turki mengambil sampel darah dari sapi. Nah, ketika itu ada penyakit cacar ya, yang diakibatkan oleh ya sapi. Wah, sampai ngeri lah ya, bentol-bentolnya tuh sewajah penuh. Ambil darahnya, suntikan, ternyata sembuh orang-orang Turki ini. Nah, dibuat catatannya oleh Ratu Prancis ini, balik ke negaranya, ada kejadian yang sama, dipraktekkan. Akhirnya yang terkenal bukan dari Turkinya ya, yang dari Baghdadnya, tapi dari Prancisnya. Oh, mereka yang menemukan vaksin. Nah, inilah ya sejarah yang harus kita luluskan ya. Dan kita memang harus bangga ya dengan adanya Al-Quran, hadis yang menjadi patokan mereka ya, tujuan hidup, pedoman hidup, dan sekaligus ilmu pengetahuan. Keluasannya itu semuanya dorongannya ada dalam Al-Quran. Karena itu yuk ya kita belajar seperti ini tuh, seperti kita mempelajari Al-Quran ya. Nah, tata aturannya udah pernah di SMP, 2 kata, 1 genus, satunya lagi spesies ya. Jadi kalau ada genetum, genemon. Nah, genetumnya genus, genemonnya spesies. Jadi kalau misalnya hanya 2 saja yang dipergunakan, 1 genus, 1 spesies. Kemudian di garis bawah kalau huruf tegak. Nah, seperti ini salah, seharusnya ada huruf tegak, tapi Bapak nggak bisa ngasih huruf garis ya, karena nggak ada di softwarenya. Jadi kalau tidak ada garis bawah, berarti dimiringin. Nah, genetum, genemon, elais,
Guinesis, kelapa sawit, padi, oriza sativa, habatus sauda, hitam hitam ya, yang menjadi obat segala penyakit kecuali kematian berdasarkan hadis Nabi pun itu oriza genusnya, spesiesnya beda ya. Jagung, zeameis, ketela pohon manihot utilissima, ada lagi manihot esculenta, tergantung dari jenisnya yang diidentifikasi. Kemudian cacing tanah, Lumbricus terrestris, cacing tanah pun bisa sampai ratusan ya, ribuan jenis. Jangan sayang, lagi kerja sayang. Putan. Ya. Putan sayang. Ya, jadi Lumbricus terrestris ini dulu Bapak teliti sama orang ITB untuk mencari obat kanker. Jadi sangat menarik ya, cacing tanah pun ternyata bisa menjadi obat. Itu ditumbuk si cacingnya di lemari es sebesar kamar inilah. Lumayan menarik. Kemudian penyu, Selonia maidas, dan komodo, Spharanus komodoensis yang ada di NTB. Ya, hanya ada di Indonesia. Nah, ini contoh-contoh dari nama ilmiah. Jadi ingat-ingat cara nulisnya ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Jangan sampai banyak-banyak, tapi kitanya nggak ngerti. Halo Pak. Oke. Bapaknya nggak ada nggak? Suaranya nggak ada. Innalillah. Suaranya nggak ada? Iya tadi freeze. Oh ini, jangan berisik sayang. Maaf ya. Ya, kurang dekat kayaknya. Ini udah jelas ini? Udah Pak. Ya, maaf ini. Nggak pakai earphone ya, karena lagi sakit telinga. Kemarin tuh lama-lama pakai earphone ternyata jadi sakit telinga. Ya udah pakai mic buat live streaming aja dulu. Nah ini. Oke, jadi harus dekat sih kalau mic ini mah. Ya tolong diingatkan kalau misalnya suara atau gambar tidak jelas ya, atau share screen tidak muncul, tolong diingatkan saja ya, langsung saja diputus silakan. Nah, kemudian ada aturan tambahan ya. Jadi kalau misalnya penulisan nama ilmiah itu hanya 2, dalam kondisi tertentu bisa ditambahkan menjadi 3, namanya trinomial ya. Contohnya passer. Nah, ini domesticus itu kenapa disebut ditambahkan domesticus di belakangnya? Karena ada yang di rumah itu, yang asalnya burung gereja tuh hanya menclok di gereja ya, bukan di jendela ya. Kemudian pindah sekarang ke rumah-rumah di atap-atap, mungkin di atap kalian juga ada ya. Nah, tuh ada yang dengar tuh cicit. Nah, itu mungkin burung gereja. Nah, jadi disebut passer domesticus. Kemudian Felis maniculata domesticus. Nah, ini juga kucing, ada kucing liar, ada kucing yang bisa jinak ya di rumah yang dipelihara. Nah, untuk yang dipelihara karena sudah punya strain sendiri, keturunan sendiri, maka dibuat spesies baru, Felis maniculata domesticus. Nah, domestik itu artinya di rumah. Jadi bisa dipelihara di rumah lah, Felis maniculata domestik ya. Kalau Felix yang liarnya Felix tigris kalau tidak salah. Kita lihat aja lah. Nah, sekarang tuh dengan kemajuan teknologi yang berkembang saat ini, kita tidak usah mencari-cari lama-lama nama-nama ilmiah yang ingin kita ketahui. Kalau dulu Bapak kuliah yang namanya nama ilmiah tuh di glosari ya, di sebuah ensiklopedia yang tebalnya 10 jilid. Jadi kalau kita ingin nyari spesies apa, langsung nyari-nyari dan itu lama banget. Kalau sekarang dengan kemajuan teknologi, nah seperti ini. Ada situsnya untuk mencari nama-nama ilmiah. its.gov. Silakan ini yang mau bersama-sama Bapak melihat presentasi dan melihat ini ya situsnya. Bisa klik yang ini nih.
kalian buka LMS-nya, kemudian klik ini presentasi klasifikasi makhluk hidup. Nanti diarahkan ke sini, ke prezi.com untuk presentasinya, dan nanti cari aja lah, scroll. Nah, sampai sini nih yang ada wits.gov. Oke, mau nyari siapa nih? Mau nyari hewan apa? Yuk, request. Halo? Sapi, Pak. Sapi, kau. Sapi ya, kau coba nih. Apa? Banyak banget ini. Kauri, yellow, Atlantic, black. Jadi kau tuh bisa nyampe ratusan jenisnya. Masya Allah. Ya, jadi Allah tuh sangat luas ilmunya. Sampai sapi pun bukan hanya satu. Aduh, Masya Allah. Ini keluasan ilmu Allah tuh ya, bisa kita lihat dari ininya, dari spesies yang kita lihat ini. Kalau misalnya kita cari di sini, sapi, ada nggak? Mana sapi nih? Sapi apa yang bisa nulis? Halo, tebak-tebakan. Sapi apa yang? Sapi dong. Terame, pada tahu. Oke, ini sapinya nih. Kelihatan nggak? Kayak banteng. Iya, Ini kayak banteng. ini lau polinya ya. Lau poli itu jadi yang kurang detail. Kita lihat yang detail coba. Mana sapi. Ini kau juga. Kenapa pada jelek sapinya? Ada. Oh, ini brown cow yang bagus mah ini. Ini ya sangat detail sekali nih model 3D-nya. Nah, ini ya brown cow. Ini sapi yang suka sapi ini mah nggak ada di Indonesia, ini mah udah di Amerika ini. Dan nggak bisa disembelih karena liarnya luar biasa ini. Kalau kita kan sapinya yang masih kayak gini ya, sapi yang hitam kita mah. Kemudian sapinya juga yang yang coklat pun. Sekarang kan sudah ada sapi limosin yang gede banget. Nah, itu juga sebetulnya hasil perkawinan silang itu. Oke, kita lihat nih. Klasifikasinya brown. Black cow Oriel, black. Ada nggak brown? Kalau nggak ada black ya udah deh. Black cow mana nih? Cow head, cow fish. Nah, ini kalau ini cow fish ke ini ya, ke ikan. Oriole. Oke, ini aja deh. Black cow Oriole. Wah, udah sangat lengkap sekarang tuh. Kingdomnya Animalia, subkingdom Dilateria, infra kingdom Deuterostomia, pilum chordata. Chordata tuh ini tengkorak ya, karena sudah punya tengkorak. Subbilum vertebrata, tulang belakang. Berarti benar kan ini taksonominya, karena sapi tulang belakang ya. Infra pilum gnatostomata, superkelas tetrapoda. Kesininya salah, apes. Berarti bukan sapi ya tuh. Ini berarti kelasan apes. Nggak semudah itu sih untuk mencari untuk mencari langsung. Coba kalau black cow langsung ada nggak? Sapi yang umum di ini ya, di Australia. Jadi namanya juga harus pas. Nah, ini black cow baru benar. Kalau tadi langsung masuk ke apes. Sama chordata, vertebrata, oke, benar. Nah, ini benar, yang tadi salah ya, karena kelasnya apes. Teleostei, Acanthopeterigi. Nah, langsung spesiesnya para Plagusia japonica. Oh, rumit ya. Kalau misalnya kita ingin konsen ke taksonomi, harus tahu ciri-cirinya sampai mendetail ya. Kalian belajar di zoologi vertebrata kalau misalnya pingin lebih masuk ke sini.
Apa sih manfaatnya belajar zoologi vertebrata? Nah, manfaatnya kita akan lebih banyak mengenal sumber-sumber keanekaragaman hayati yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan teknologi atau obat ya, biasanya sih obat-obatan. Jadi contoh misalnya sapi sudah jarang ya misalnya. Maka itu bisa digantikan, bisa dihibridkan sapinya. Jadi bisa dikawin silangkan menghasilkan spesies baru. Kemudian nanti si spesiesnya akan bukan melestarikan apa sih? Jadi berkembang biak sendiri yang akhirnya akan survive ya. Jadi hewan-hewan sekarang yang sudah punah tuh karena mereka tidak survive, tidak bisa menghasilkan keturunan kembali. Oke, ada yang lain yang request, silakan. Hewan apa nih yang ada aja? Kelihatan kan? Kura-kura, Pak. Hah? Jerapah. Jerapah. Oke, giraffe. Tinggi banget. Sapi segede gini, jerapah tinggi banget ini. Ada yang sudah masuk assembler belum? Kelas 10 IPA 3? Ada yang sudah install assembler? Halo? Belum, Pak. Bapak sudah jelasin assembler belum? Assembler yang AR, yang augmented reality. Sudah belum? Belum ya? Belum, Pak. Oh gitu. Oh, ketinggalan dong. Jadi ini tuh augmented reality ya. Jadi si hewan-hewannya tuh kalian bisa lihat di dunia nyata langsung. Jadi ini softwarenya Bapak pinjam, nggak beli ya. Bapak pinjam, kemudian kalian nanti install assembler di di HP ya yang iOS atau Androidnya tapi syaratnya Android 5 sih ya, nggak bisa Android yang biasa-biasa, Androidnya harus Android 5. Nah nanti di assembler tuh kalian akan melihat, nah seperti ini nih, kelihatan nggak? Nah ini augmented reality nih. Jadi bisa diputar-putar kayak ada di rumah aja, berfoto sama hewan liar. Ini kan beracun banget ya. Tapi dengan adanya teknologi augmented reality, belum pernah Bapak jelasin ini? Belum, Pak. Belum ya? Oh ya udah deh, nanti ditambahkan ya di akhir pertemuan kita nih. Kalau di kelas lain sih sudah, alhamdulillah sudah ada yang masuk dan mencoba ya. Nah ini kemudian ini hewan, nah ini hewan lain. Nah, ini sangat menarik. Jadi software yang ini tuh bisa kalian nikmati secara augmented reality. Nah ini di rumah ini tapi ada gajah. Oh bisa bisa ditembus ya. Nah ini kalau jerapah lihatnya harus di luar karena tinggi banget ini tuh, naik ke kasur segala. Ini augmented reality ya, nanti di akhir pertemuan Bapak jelaskan dan kalian juga bisa menggunakan ini ya, daripada sepi nggak bisa ke kebun binatang ya kita pakai augmented reality aja. Nah ini jerapah. Itu giraffe juga ini banyak ini ya banyak ciri khasnya. Selain lehernya yang panjang, nah ini nih kakinya pun sebetulnya ini tumitnya ini sangat berbeda sendinya ya dengan bagian di belakang. Ini lebih keras. Nah, ketika dia bertempur ya mempertahankan diri atau mencari makan, dia akan mengandalkan lehernya yang sangat kuat untuk mengusir lawan atau memukul saingannya ketika mencari pasangan. Kita lihat, nah ini kalau misalnya lihat di augmented reality si jerapahnya harus di luar karena nanti kelihatannya ke atas. Nah kita lihat mana nih tadi tuh ICS, nah ITS ya.
Giraffe pun jerapah, giraffe. Banyak macamnya. Oh, ada Anggolan, ada giraffe biasa yang di kebun binatang Bandung tuh ya, yang orang Bandung. Ada seahorse. Ya ada, masih ada kan ya. Giraffe. Kabarnya sih kemarin sempat sakit, tapi alhamdulillah sehat lagi. Nah ini ya, giraffe camelopardalis. Ini jerapah yang sering kita temui. Animalia, bilateria sama ini. Chordata, vertebrata, itu aja lah yang diapalin. Kelasnya mamalia, nah ordonya artiodaktil. Nah, artiodaktil tuh jadi si kakinya kuku yang membelah. Artiodaktil tuh artinya kukunya belah. Jadi selain jerapah yang kukunya belah-belah itu termasuk arteriodaktil, termasuk bison, kemudian wild beast karena kakinya belah. Nah, itu masuknya artiodaktil. Kemudian genus, famili genus Giraffidae. Nah, girafa. Oke, nah, ini nama-nama yang menemukannya ya. Nah, ini Linnaeus, Vertebrado, Cordes. Nah, itu. Oke. Ada lagi yang mau request satu lagi? Hewan apa yang aneh? Ayo. Ada yang mau request? Nggak ada? Paus, Pak, paus. Paus. Oh, oke, coba kita lihat. Ada paus. Lutung, Pak. Lutung. Ada juga aep ya, ada juga. Kalau paus sih ada juga paus orca ya. Kalau paus biru, waduh gede banget. Jadi nggak ada di sini dan kalau download juga lama. Yang ada paus Ini, orca aja dulu ya. Nah ini. Iya, Pak. Ah ini paus orca. Oh, ini juga low poly ya. Kurang detail. Nah ini paus orca. Oke, kenapa disebut orca? Orca tuh dari kata orc ya. Nah orc tuh artinya apa ya? Cerdas. Karena dia termasuk salah satu mamalia yang cerdas di bawah gajah. Jadi gajah pun hewan yang cerdas karena dia bisa mengingat semua rute yang dia lalui di belahan bumi yang berbeda. Jadi dia tuh kan gajah tuh selalu bergerak ya karena di padang pasir tuh persediaan air sedikit, harus nyari lagi. Bahkan satu benua itu dia bisa hafal tanpa GPS, tanpa Google Map. Nah, ini sama paus ini juga ya. Awas bukan ikan paus, ini suka salah kaprah kita tuh. Banyak yang reporter tuh ikan paus lagi. Paus tuh bukan ikan. Karena dia kenapa bukan ikan? Ada yang tahu jawabannya? Karena Halo? dia mamalia. Iya, karena dia mamalia, melahirkan paus tuh ya. Paus tuh melahirkan ini tidak bertelur. Nah, suka sejajarkan dengan hiu. Nah, kalau hiu baru ikan. Tapi ketika hiu melahirkan, ternyata ya melahirkan lagi. Ketika hiu itu bertelur. Nah, telurnya tuh dipecahkan di dalam badannya, kemudian keluar anaknya. Nah, itu ovovivipar. Kalau ini kan vivipar ya, dia beranak. Kalau hiu bertelur dan beranak ya, karena telurnya dipecahkan di dalam. Suka tertukar dengan itu. Jadi tolong ini apalagi ada S1 nyebut ikan paus. Tidak pantas ya, tidak pantas lah. Harus alami ya, harus ilmiah nih kita menyebutkan sesuatu. Well, orca ada nggak nih? Paus orca. Oh, nggak ada. Ya udah deh, well aja. Paus pembunuh, bahasa kerennya ya. Tapi ini well semua ya. Ya udah deh, satu aja lah. Bottlenose whale aja lah. Bottlenose whale itu kayak begini nih. Bottlenose whale, bukan yang tadi ya, paus orca beda lagi karena nggak ada di sini. Nah, kalau paus bottlenose, nah kayak gini. Ini juga paus, tapi dia mirip dengan
lumba-lumba ya. Nah, yang paling terkenal tuh bottlenose. Nah, yang ini nih, yang kayak Moby Dick. Nah, ini nih, ya. Jadi dia hidungnya lebih nose-nya lebih menonjol daripada ukuran tubuh yang lain. Kemudian kita lihat ITS-nya, nah animal, bilateria sama, deuterostomia sama, pasti chordata, pasti vertebrata, nah ke bawahnya pasti mamalia. Nah, odontoseti, nah di sini nih mulai berubah. Cetacea, odontoseti, hiperodontidae, hiperodon, ampullatus. Nah, itu. Jadi ini nggak usah hafal, Bapak juga nggak hafal dan nggak ada ahli yang hafal ya. Sampai ahli taksonomi juga dia tidak hafal semua. Jadi dia hanya melihat ciri-ciri, menggolongkan, selesai. Hafal atau tidak, lihat aja situsnya. Nggak usah praktis, wah harus hafal, nggak usah lah ya. Oke, silakan menyelidiki sendiri lah, bebas, banyak nih ya yang bisa kita lihat. Asal bagus aja sih bahasa Inggrisnya, tapi kan ada Google Translate, gampang. Nah, kemudian ini ada ciri-ciri khusus ya untuk penamaan ilmiah. Kalau family di hewan biasanya ditambahin idae. Nah, idae. Nah, ini tadi ranunculus, ranunculidae ya. Bukan ranunculus, maaf tadi itu. Apa sih yang Felicidae. Nah, Felicidae yang Felis ya, yang Felis kucing, Felicidae. Nah, asalnya Felis tambahin idae, nah itu familinya. Contoh lain Ranidae, nah ini berasal dari rana. Rana tuh katak. Jangan ngasih nama rana, awas. Pas waktu belajar biologi nanti dibully ya. Kemudian subfamili Inae. Nah, Fascioli naik. Nah, berasal dari Fasciola hepatica, cacing pita yang ada di babi. Nah, itu Fasciolinae. Jadi ada inae, ada idae, tergantung dari kekhususan ciri-ciri yang dimilikinya. Pada tumbuhan, familinya Aceae atau Ae, tambahin 2 nih familinya. Contohnya Ranunculaceae, berasal dari Ranunculus, kebawa tadi sama ini. Leguminosae berasal dari leguminos ya. Ini cae berarti familinya. Kalau ordo biasanya tumbuhan itu ditambahin ales. Nah, filiales. Divisionya berakhiran pita. Nah, spermatopita. Nah, ini apalin aja lah supaya nggak salah ya. Pita divisi. Ales ordo. Aceae tumbuhan ya. Kalau di hewan idae inae aja hafalinnya. Nah, ini cara praktis untuk menghafalkan saja. Oke, silakan ada pertanyaan nih. Suara jelas ya? Nah, oke, kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, ini kacang hijau, kacang buncis, bedanya ada di mana nih? Sama putri malu. Bedanya ada di mana? Spesies. Masih ada di atas lagi tuh, ada yang beda satu langsung. Beda di mana? Di genus. Genus Phaseolus. Oke, ke atas lagi coba. Masih sama enggak? Family. Family. Kacang-kacang sama, papilion, putri malu udah berbeda. Mimosa ya, mimosa seae. Nah, itu seae. Papiliona seae. Nah, itu yang seae itu family ya, ciri khusus nama family. Apa artinya papilion? Papilion itu artinya trompet. Jadi bunganya bentuknya trompet. Nah, sehingga diambil nama ilmiahnya jadi papilion. Nah, sperma berarti ini biji ya, pita bunga. Nah, leguminos sama ini ya. Leguminos tuh ke bawahnya. Jadi seperti apa? Kita tuh kalau masak tuh pete ya, seperti pete kan si kacangnya tuh. Nah, putri malu pun sebetulnya punya leguminos, dia punya bijinya, tapi ukurannya yang berbeda karena dia hidupnya
perdu ya di bawah. Nah, kemudian Phaseolus mimosa. Nah, spesiesnya Phaseolus radiatus, ini vulgaris, ini mimosa pudica. Nah, L-nya lineaus ya. Jadi kalau ada LL di sana berarti yang menemukannya siapa. Nah, gitu cara mencari perbedaannya. Berarti di antara tiga tumbuhan ini beda di mana nih? Oh, beda di uyutnya. Ya, beda di uyutnya yang beda. Nah, ke bawahnya sama. Kita juga kan sama, Nabi Adam, Siti Hawa, 4 orang anak. Nah, ini keanekaragaman gennya belum banyak. Nanti belajarnya di evolusi ya. Jadi ada Habil, Qabil, Lauda, Sabuda kan ya. Nah, kemudian dinikahkan silang, tapi karena Habilnya dibunuh sama Qabil, jadi di sanalah terjadi keragaman jenis manusia. Nah, ke bawah. Tapi putra Nabi Adam itu bukan hanya 4 ya, banyak sebetulnya. Tapi yang terkenal di Al-Quran di surat Al-Maidah kan itu ya 4 kejadiannya. Nah, jadi ke bawah sampai akhirnya berbeda. Nah, sama ini juga sebetulnya kacang asalnya dulu satu, nenek moyang, kemudian terjadi perkawinan silang ataupun dengan bantuan hewan, ya, anemokori dengan bantuan angin, perkawinan silangnya terjadi, jadi beraneka ragam. Oke, silakan ada pertanyaan sampai sini. Ini sudah selesai. Kita masuk ke, nah sini, macam-macam sistem klasifikasi. Ada pertanyaan, ini terakhir nih ya. Setelah ini baru kita praktek mendeterminasikan. Oke, kalau tidak ada, nah macam-macam sistem klasifikasi itu ada 2-6 kingdom. Oke, lihat dulu ya. 2 kingdom apaan aja? Coba tebak, kalau 2 kingdom berarti apa? Apa aja kalau 2 kingdom? Halo? Halo, ada orang? Nazira, halo? Ada orang nggak nih? Halo, Nazira? Nggak pada nyahut nih. Oke, ada yang 2 kingdom, ada yang 3 kingdomnya. Yang 2 kingdom itu lantai animalia, hewan tumbuhan saja, dulu nggak rumit-rumit. Nah, kemudian 3 kingdom, nah baru nih dipisahin. Setelah ditemukannya mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek, ternyata ada makhluk yang sangat kecil, mikroba. Nah, itu dimasukkan ke dalam kingdom Monera ya. Jadi ini sudah masih tahun 17-an lah, 1700-an lah ya. Animalia, Plantae, dan Monera. Nah, baru setelah 3 kingdom kita lihat, nah ini ada singkatannya. Kalau kita ingin mengetahui Monera itu apa saja, kelompoknya ini, coba, susu, sapi. Co-nya kokus, ba-nya basil, sa-nya sarkodina, I-nya spiral. Jadi ini adalah anggota Monera ya, ada 4 yang terkenal. Nah, yang kokus ini yang mengakibatkan penyakit, yang merah-merah, yang tidak mengakibatkan penyakit, yang biru, yang gram positif dan negatif ya. Apa saja kelompoknya? Nah, itu tuh singkatannya. Coba dicoba tapi trennya salah terus. Co-nya kokus, di-nya dicobanya diplococcus, tapi-nya tapi staphylococcus, trennya streptococcus, sa-nya sarkina, yang ini nih sarkina. Nah, kemudian terus tetrad. Nah, yang ini nih yang kayak bintang ya. Nah, ini 4 kayak dadu, kalau ini tetrad itu jadi mirip bintang. Oke. Nah, sekarang yang tadi kokus kan, nah ini bacillus. Kalau bacillus cara ngapalinnya gampang. Berduaan di pantai bareng si dia.
Jangan dipraktekin ini mah ya, cuma ini aja, jargon aja supaya gampang ngapalin. Nah, B berduaan Bacillus, D-nya Diplobacillus, D itu artinya dua ya. Nah, Diplobacillus, nah ini dua nempel seperti ini, Diplobacillus. Jadi bakteri itu ada yang bentuknya mirip seperti ini. Palisade seperti tihang. Jadi si bacillusnya tuh nempel kayak pagar. Nah, itu palisade. Terakhir Streptobacillus. Kalau Streptobacillus kayak tasbih, sambung menyambung di bacillus bisa menjadi rantai. Nah, itu namanya Streptobacillus ya. Nah, ini kayaknya ini mah Diplobacillus semua deh karena dua ya. Nah, jadi berduaan di pantai bareng si dia. Nanti kita pelajari lebih dalam di bab selanjutnya ya. Nah, kalau sekarang mah ini aja lah, pengetahuan aja. Yang 4 kingdom, nah Animalia, Plantae, Monera, sama jamur. Dulu jamur masih disatuin. Ya, tapi setelah perkembangan ilmu pengetahuan, ternyata jamur dipisahkan. Ada yang tahu kenapa jamur dipisahkan? Halo? Duh, masa ngomong sendiri ini? Pada ada nggak? Ada orang nggak? Halo? Halo. Halo Anissa, coba. Anissa? Nanya-nanya ah. Ya, Kenapa jamur dipisahin? nggak tahu, Pak. Kira-kira aja. Apa bedanya dengan tumbuhan biasa? Biarin, salah juga. Hipotesis aja. Berkembang biaknya beda. Perkembangbiakannya beda, betul. Terus apa lagi? Apa lagi? Nggak tahu lagi, Pak. Benar, perkembangbiakannya sangat berbeda kalau di tumbuhan biji, strobilus, runjung, spora, tapi sporanya kan spora di paku ya. Nah, di jamur karena dia sama spora, tapi perbedaannya dia menghasilkan miselium. Belajarnya nanti di kelas 11 ya tentang jamur lebih dalam. Nah, jadi spora juga, tapi bentuknya miselium kayak benang-benang gitulah. Tapi ciri khas yang sangat membedakan dia dengan tumbuhan adalah foto. Ada yang bisa melanjutkan? Sintesis. Oke, itu gak bisa. Jamur tidak bisa berfotosintesis, karena itu dia dipisahkan. Jamur kan dia parasit ya, nempel aja di kayu yang sudah lapuk, layu, nempel. Yang lainnya nempel gitu. Nah gitu, bahkan di jari, di kaki manusia pun nempel ya jamuran. Nah itu, jadi beda sekali lah dengan tumbuhan. Oke, sekarang 5 kingdom. Nah yang 5 kingdom, cara ngapalinya gampang tuh ya, kalau golongan protista tuh. Dipisahin. Pisahin apa? Yang tadi moneranya Nisa. Plantae masih, Animalia masih, Fungi, fungi masih, jamur. Nah yang moneranya dipisahin. Ada monera, ada protista. Kenapa dipisahin? Pasti dilihat dari ciri yang berbeda ya. Satu punya karioteka, jadi pelindung inti sel. Jadi sudah dilihat inti selnya. Yang satunya lagi dia tidak punya protista. Apa saja golongannya? Nah, ini gampang apalinya. Riri sejak kecil suka flanel dan SpongeBob. Riri, Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, SpongeBobnya, Sporozoa. Nah, Riri, Rhizopoda tuh kayak gini nih. Kelas 6 SD pernah dengar ini? Pernah lihat ini apa namanya? Halo? Apa namanya nih? Kelas 6 SD. Apa ini? Apaan, Pak? Itu apaan, Pak?
Di kelas 6 SD pernah belajar ini? Apa namanya? Amba. Amuba ya. Ini ada yang lucu ini. Siapa? Najwa sama Nailia. Jangan beri kami tugas lagi. Izin share ya, izin print screen. Masya Allah. Ini serius ya Najwa ya? Nggak main-main kan ya? Jangan beri kami tugas lagi. Oke. Terus ini yang kucing apa nih? Crime Kitty. Kitty-nya mau jahat ya. Oke. Share screen-nya nggak ada. Oh, share screen-nya. Sebentar, tadi Bapak share screen aja. Ini amuba ya. Oke. Amuba yang sering kita lihat di kelas 6 SD. Kemudian siliata. Nah, nih. Siliata di jari kalian pun ada itu. Kalau pegang dari luar atau ya buang sampah. Nah, ini suka ada siliata. Kemakan, ya pasti kemakan pernah. Kenapa tidak menyebabkan sakit? Karena dia langsung menuju ke lambung. Tapi kalau tertahan, ya itu pasti beda lah efeknya. Sedangkan virus dia tidak bisa masuk ke lambung, apalagi COVID. Dia langsung masuk ke paru-paru. Wah, udah. Ya, kalau mikroba seperti ini ya gampang lah di basminya ya dengan obat-obatan atau dengan asam lambung pun langsung mati. Sporozoa, nah kayak gini sporozoa. Nah ini nih. Plankton, bengtos. Nah plankton tuh masuknya ke protista ya. Pernah lihat plankton SpongeBob warna apa? Hijau. Warna hijau. Aslinya ya kayak gini aslinya lah ya, nggak sederhana si plankton. Tapi yang jelas kan ada matanya satu kan ya. Emang bener sporozoa tuh matanya satu, tapi ini bukan mata, ini inti sel. Gampang lah ya membedakannya. Oke, sudah 5 kingdom. Coba tebak, yang 6 kingdom kira-kira siapa? Nambah satu lagi. Ada yang bisa? Tebak-tebakan aja. Yang 6 kingdom berarti satu lagi siapa? Ayo coba Najwa. Najwa aja deh. Pak. Najwa Fauzia, halo. Ya, Pak. Coba ini satu lagi tebak-tebakan aja lah. Apa nih kingdomnya? Yang nggak ada tadi, dari tadi yang nggak dibahas apa nih? Ada plantae, animalia, fungi, jamur, kemudian monera, protista. Nah ini satu lagi nambah, siapa yang belum kemasukin makhluk hidup? Nggak tahu, Pak. Ayo kalau nggak mau dikasih tugas lagi. Jawab ini berhasil, bebas. Oke, ada tugas. Ya Pak, ntar tunggu Pak, tunggu. Masya Allah. Ayo. 10 detik. Apaan Pak bakteri? Bakteri Pak ini bukan Pak. Ini. Saya lihat 5, Pak, di buku saya mah. Aduh, ayo dong. Prokariota bukan Pak. Siapa? Bapak prokariota bukan. Prokariota. Oke, kita lihat. Bebas dari tugas. Kita lihat siapa nih. Virus. Virus. Itu ada yang nyebut virus. Ada nggak virus di sini? Ada nggak prokariota? Virus? Nggak ada. Ulang Pak, ulang. Oke. Jadi plantae masih ada, animalia masih ada, fungi masih ada, protista tuh prokariota ya. Jadi prokariota dulu namanya, tapi dirubah menjadi protista. Yang monera dibagi dua. Monera dibagi dua, Archaebacteria dan Eubacteria. Tadi ada yang menyebutkan virus. Terima kasih. Masuk kemana virus berarti? Masuk ke kingdom nggak virus?
Tidak masuk kemana-mana virus tuh. Karena virus secara biologi bukan makhluk hidup. Oh, baru tahu secara biologi ya, bukan makhluk hidup. Jadi kalau misalnya virus dimasukkan ke sini berarti dia termasuk makhluk hidup. Nah, tapi tidak pernah dimasukkan. Kenapa coba? Ada yang tahu? Kalian kan udah belajar kemarin artikel virus, udah canggih-canggih. Tapi ada nggak yang membaca? Kenapa virus makhluk hidup atau bukan? Bukan, alasannya apa? Ada yang tahu? Nah, balik lagi ke kelas 1 SMP. Ciri-ciri makhluk hidup ada 6. 1. Tolong bantu. Bernafas. 2. Kembang biak. Kembang biak. 3. Bergerak. Bergerak. 4. Tumbuh. Tumbuh. Enggak. Ayo, menerima rangsangan. 5. Berkembang biak. Mengeluarkan zat sisa. Ekskresi, ya, melakukan zat sisa. 6. Ada yang belum kesebut tuh. Ada yang belum Membutuhkan kesebut. makanan. Ya. Membutuhkan makanan. Membutuhkan nutrisi. Oke. Nah, virus bernafas tidak? Secara molekuler virus bernafas tidak? Tidak, karena dia tidak punya organ mitokondria. Mitokondria itu jadi organ bakteri protista eubacteria, dia masih bisa bernafas ya, jadi masih bisa bermetabolisme respirasi itu ya. 2, mengeluarkan zat sisa tidak? Tidak. Karena dia hanya terdiri dari DNA dan RNA. Virus itu hanya terdiri dari DNA dan RNA proteinnya. Nah, kalau kemarin kan virus COVID ya. Memang sekalian kasihan kemarin pas waktu belajar membuat artikel tuh kalau tidak dikasih dasar teorinya dulu kasihan, jadi ngayap-ngayap ya, jadi nggak paham. Nah, jadi sekarang sekalian aja lah ya. Nah, ini nih tuh DNA RNA ya, jadi virus COVID tuh yang kuning-kuning melingkar kayak koil kawat ini ya, jadi kayak lilitan kawat ini. Nah, ini nih DNA dan RNA-nya. Sedangkan selubung ini yang menyelimuti COVID-nya dan spike-nya, paku-pakunya itu adalah proteinnya. Jadi dia tidak bisa berkembang biak, membutuhkan nutrisi. Gimana? Membutuhkan nutrisi tidak? Tidak juga, dia justru berkembang biaknya. Sorry. Jadi istilahnya bukan berkembang biak ya kalau virus tuh, tapi infeksi. Nah, namanya infeksi itu jadi dia nempel ke sel yang sehat, kemudian dia menyuntikan DNA-nya. Nah, yang ini yang kayak kawat ini disuntikan masuk ke dalam sel yang sehat. Nanti sel yang sehat itu akan diambil alih program pembuatan proteinnya dengan protein virus. Jadi dia sel yang sehat itu akan membuat virus-virus yang baru seperti ini, yang akhirnya selnya akan hancur. Ya, karena sudah penuh oleh virus dan si virus yang baru menginfeksi yang lain. Istilahnya jadi bukan berkembang biak. Tuh, jadi nggak ada ciri-ciri makhluk hidup di virus ya, secara biologis ya, secara biologis. Awas ini jangan sampai salah kaprah ya menyebut makhluk hidup virus tuh, bukan. Karena tidak ada ciri-ciri makhluk hidup yang 6. Nah, jadi masuknya kemana? Ya udah virus, ya masuk kingdom, tidak masuk kingdom manapun, tapi dia masuk bahasan tersendiri virus gitu. Tapi pada dasarnya Allah tuh kan menciptakan tentara ya, tentara yang tidak terlihat, junudun lam tarauha. Nah inilah tentara yang tidak terlihat, inilah makhluk hidup. Kalau kacamata kita melihat virus dari Al-Quran, nah ini memang benar hidup ya, karena tidak mungkin Allah tuh menciptakan makhluk tanpa ada tujuan dan tanpa ada kekhasannya sendiri gitu. Secara genetika badan kita ini gennya itu hampir 60% adalah gen virus. Nah, itu kalian belajar di kelas 12. Ketika DNA manusia tuh bisa dibaca ya, ternyata
Gen tuh yang aktif itu hanya 20%, yang 80%-nya ini disebut dengan junk DNA, junk DNA, DNA sampah. Ini istilah yang kurang bagus ya kalau menurut kacamata Bapak ya. Karena tidak mungkin Allah tuh menciptakan hal yang sia-sia, tidak mungkin jadi sampah. Rabbana ma khalaqta haza batila. Jadi DNA sampah ini ternyata ketika dilihat, diidentifikasi, wah banyak sekali DNA virus ya yang membentuk kekebalan tubuh dalam diri kita. Tuh. Jadi Allah tuh tidak pernah membuat satu hal kecuali ada hikmahnya, kecuali ada manfaatnya. Jadi virus ini juga sebetulnya diperlukan oleh tubuh manusia ya untuk apa? Membentuk kekebalan tubuhnya. Jadi kalau kalian sudah pernah sakit, inilah itulah segala macam, nah artinya kekebalan tubuhnya sudah mulai berkembang. Ya, sekali lagi, awas jangan ada yang ngomong virus makhluk hidup secara biologis ya. Kalau kacamata agama ya hidup. Nah ini nih terakhir kunci determinasi. Kita akan mengamati ciri-ciri dari makhluk hidup, kemudian nanti bisa dimasukkan ke kelas apa. Nah ini Bapak sudah sediakan presentasinya ya. Kunci determinasi hewan, kalian bisa klik di sini nih, kunci determinasi hewan, kunci determinasi tumbuhan. Nah kita lihat dulu nih kunci determinasi hewannya ya. Mau hewan apa nih yang diidentifikasi? Yang tadi aja ya, misalnya, jangan ini ah. Ganti, mau hewan apa yang mau diidentifikasi? Ini aja. Gedein. Oke, coba. Apa ciri khususnya apa nih? Ciri khasnya? Hewan ini. Galus domesticus. Ayam. Apa ciri khasnya? Bertelur. 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 Bertulang belakang tidak? Ya. Nah, Iya. bulu rambut. Ya. Berbulu berambut ini. Berbulu. Nah, apa bedanya bulu dengan rambut? Bulu. Ini bulu hidung, rambut hidung. Bulu hidung. Bulu hidung. Ini bulu mata atau rambut mata? Rambut. Rambut mata. Bulu mata. Bulu mata. Rambut ya, bulu mata ya. Nah, bulu mata. Nah, ini rambut kan banyak. Jadi yang membedakan antara bulu dan rambut tuh secara morfologi, kalau rambut tumbuhnya lebat ya, kalau bulu ya satu-satu ya, jarang-jarang gitulah. Tapi untuk struktur yang aves sendiri disebut bulu karena dia bulunya sendiri sebetulnya ada jarak kan ya, ada jarak antara tidak seperti rambut jadi wah langsung rata semua pori-porinya. Tapi kalau di sini kan di aves dia lebih ke jarak ya. Nah, kita lihat di sini coba. Nah, kita identifikasi. Oke, kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak identifikasinya? Kelihatan. Oke, yang ayam tadi, tulang belakang atau tidak? Ya. Tulang belakang atau tidak? Ya. Ya, berarti ke nomor 2. Nah, supaya nggak lupa kita tulis di sini nih. Jadi 1A ya. Nah, 1A pertama ke nomor 2. Punya kelenjar mamae atau enggak ada? Punya kelenjar susu atau enggak ada? Enggak ada kan? Enggak ada berarti 2B. Nah, kemudian kalau 2B berarti ke nomor 3. Alat gerak dengan insang atau tidak? Tidak. Tidak. Nah, berarti ke nomor 3. Tuliskan dulu tapi ininya. Angkanya ya, 3. B, nah udah ke 3B berarti ke nomor 4. Masuk mana? Penutup tubuh ditutupi oleh bulu atau sisik? Bulu. Bulu. Nah, berarti udah nyampe sini. Nah, berarti kelasnya kelas aves. Nah, gitu doang kunci determinasi tuh. Gampang ya? Jadi hanya menuliskan ciri-cirinya, kemudian maju ke bawah sampai mentok
di ciri-ciri yang tepat. Nah, berarti ini kunci determinasi dari aves ya, dari ayam, sama aja. Oke, hewan lain coba kita cek. Mau hewan apa nih? Kura-kura, Pak. Kura-kura, ada nggak nih di sini? Kura-kura, tortoise, turtle. Wah, nggak ada nih. Tortoise, turtle, nggak ada kayaknya. Wah, nggak ada, sorry ya. Nah, ini aja deh. Nah, ini aja nih. Ini binatang favorit Bapak ini. Yuk. Hiu ya, Pak. Karena selalu tersenyum. Hiu tuh kalau dilihat selalu tersenyum tuh ya. Tuh, senyum terus. Tapi kalau udah makan, waduh ya. Senyumnya mematikan, Pak. Kalau udah makan, kalau udah terancam, waduh. Oke, ini coba ciri-cirinya apa nih? Tulang belakang tidak? Ya, Oke, Ya. kemudian bergerak dengan menggunakan sirip. Sirip. siripnya yang mana? Nah, ini. Terus bernafas dengan Insang. insangnya tuh, lihat. Yang membedakan dia dengan ikan. Nah, ini insangnya tidak ditutup oleh operculum. Operculum itu jadi yang nutup insang yang gini, yang bergerak-gerakan insangnya ya, yang di ikan Iya, biasa mah. Nah, kalau ini mah enggak. Jadi dia langsung langsung keluar si udaranya ya, air yang dihirupnya di sini. Nah, ini kayak kita lihat ciri-ciri kunci determinasinya. Coba vertebrata, invertebrata. Ban. 1A, 1B. 1A. 1A. Oke, 1A. Kemudian kalau 1A berarti masuk ke nomor 2. Nah, mamai atau enggak? Enggak ada ya. Hiu mah enggak punya susu. Meskipun dia ovovivipar ya. Alat gerak. Mana nih? 2B bukan, Pak, itu, Pak. 3A, 2A. Maaf, salah ya. 2B. 2B salah ya, maaf. Oke, 2B. Nah, 2B masuk ke 3. Masuk kemana nih? 3A, 3B. Udah beres tuh. 3A. Udah selesai. Nah, 3A. Kelasnya masuk Pisces. Nah, ini berarti kunci determinasi dari ikan. Oke. Nah, kita cari lagi. Satu lagi supaya lihai. Supaya kalian paham. Coba yang mana nih? Yang aneh. Oke, ini aja nih yang aneh. Wih, gedein. Wow, ada yang kayak gini. Zaman Jurassic udah nggak ada ya. Sebelum Jurassic ini scorpion tuh kalajengking tuh sampai hampir segede mobil. Insekta ya, dunia insekta dulu. Ciri khasnya apa nih? Tulang belakang atau tidak? Iya. Wah, masa tulang belakang? Tulang belakang enggak? Enggak. Oh, enggak. Oh ya, scorpion mah enggak. Sorry. Enggak dibuat, sorry. Ininya. Tuh kunci determinasinya lupa, enggak dibuat. Coba cari yang lain. Yang ini aja lah. Yang low poly, jangan low poly. Yang nah ini aja nih. Ada yang berani enggak pegang? Ada yang melihara enggak di rumah? Ada yang berani pegang? Berani? Bapak. Ada yang kalau ketemu sama ini ngeri ya. Bapak pernah dulu pas waktu di Curug apalah lagi jalan-jalan kemudian lihat ke atas, kaki mau nginjek banget itu ular warna kuning mencolok, udah berdiri gitu. Tapi pas waktu mau gerak banget diteriakin sama teman itu, alhamdulillah ularnya langsung kabur. Ya bapaknya juga langsung kaget, putih ke atas, kalau misalnya kayak kartun Tom and Jerry mah ya, takutnya berat gitu ke atas. Aduh, masya Allah, itu kalau ketemu sama hewan kayak begini ya di alam, satu, kalian jangan melakukan gerakan yang tidak
perlu. Jadi jangan sampai mencurigakan atau seperti mengancam. Kalau bisa diem aja lah, diem aja. Nanti dia juga akan melihat kita sebagai objek yang tidak mengancam, bukan sebagai mangsa ya. Kalau kitanya lebih kecil, nah itu baru bisa jadi mangsa. Oke, ini snack ular masuk coba. Kemana nih? Vertebrata, invertebrata. Invertebrata. Oke, vertebrata Invertebrata. 1A. Coba satu orang ah. Coba satu orang siapa nih yang masih diam? Halo, Konita, halo. Iya. Oke, Konita tolong. Yang ular tadi dideterminasi 1A terus kemana? Ke nomor 2. 2A, 2B. Iya. Punya susu atau tidak? Tidak. Tidak, berarti 2B. 2B. Oke, kemudian ke nomor 3 mana? 3A, 3B. 3B. Oke, 3B bagus. Oh iya, 3B. Nah, 3B berarti ke nomor 4. Mana nih? 4A, 4B. 4A. Oke, udah selesai penutup tubuh. Nah, ini mudah ya cara mengerjakannya ya. Iya. Mudah, sangat mudah lah kalau kita dapat soal kayak begini. Gampang banget, jangan langsung menyerah. Nah, sekarang kalau kita lihat ke tumbuhan ya. Kunci determinasi tumbuhan. Nah, kita amati dulu nih misalnya jagung misalnya ya. Pernah lihat pohon jagung? Harus lihat sama pohonnya nih, jangan sampai hanya lihat jagungnya doang. Pohon jagung. Oke. Nah, ini. Kelihatan? Ada bunganya tidak? Ada bunganya enggak? Ini yang kuning. Nah, ini bunga jantan yang kuning tuh. Yang bawah bunga betina. Nah, ini nih. Nah, ini betina ini tuh, jadi si jagung mah yang benang sarinya di atas yang kuning, nah yang putihnya di bawah. Dia nggak bisa kawin langsung nih, harus kawin silang ya jagung tuh dengan bantuan angin atau dengan manusia. Oke, udah ya kelihatan ya. Kita lihat langsung nih kunci determinasinya. Oke, ini nah coba. Jagung, tumbuhan dengan ciri batangnya termasuk dalam batang tidak sejati atau sejati. Sejati itu jadi batang lah. Ada batangnya ke atas. 1A, 1B. Ah. 1. 1A. 1A kelumut hati dong. Nah, jadi batang sejati itu jadi si tumbuhan punya batangnya enggak? Kalau jagung. Nah, punya ya, jadi punya batang. Nah, kalau tidak punya batang, nah itu baru batangnya tidak sejati. Nah, ini kayak ini lumut. Nah, ini lumut, nggak ada batangnya. Nah, jadi kalau ada batangnya berarti 1B. Cobain Cing. Siapa nih yang masih? Anindita, halo. Halo, Anindita. Pak. Oke, Anindita, jagung. Tolong bantu ya, jagung. Oh, bisa teksnya nih. Kita mengamati jagung nih. Tolong dilanjutkan kunci determinasinya. Kita pilih 1B ya, Anindita. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nah, mana nih? Ada pembuluh atau nggak ada? Xilem phloem, masih inget nggak? Halo Anindita, ada pembuluh nggak di jagung? Atau nggak ada? Halo? Ada? Nah, punya jaringan pembuluh tidak jagung? Punya. Atau enggak? Punya.
Nah, oke, berarti 2A, 2B. 2B. Oke, 1B, 2B, lanjut. Masih Anindita, kita lihat ke nomor 3. Berbunga atau tidak berbunga? Jagung. Berbunga, berarti 3A, 3B. 3B. Oke, 3B bagus. Kemudian lanjut ke nomor 4. Nah, pada daun terdapat bintik kuning atau coklat. Nah, atau enggak ada daunnya? Ada bintik-bintik enggak daunnya? Pernah? Nggak ada. Enggak ada, berarti 4A, 4B. B. B. Oke, 4B nomor 5 masih ini bisa sampai 20 loh. Nah, 4B mana? Tumbuhan tidak dengan bunga sejati atau dengan bunga sejati? Jagung tuh. Bunga sejati atau bukan? Tidak. Bunga sejati karena ada benang sari dan putik ya. Kalau misalnya tidak sejati nggak ada itu, nggak lengkap. Berarti Anindita 5A 5B. Halo, masih ada? Ya, Pak. Siapa Anindita tadi tuh ya? 5A 5B. 5A 5B Anindita. Ya, maaf, Pak. Tadi lagi berisik, Pak. Oh, gak usah ditulis, langsung aja lihat di LMS, udah di-share. Ini juga udah di-share kok di LMS, tinggal dibuka aja di laptop. Bapak tidak menyuruh, tidak akan membuat sampai kalian memberi tugas banyak-banyak, nulis-nulis enggak. Ya, Bapak mah enggak kan ya, dari kemarin juga. Kalaupun ada tugas, ujian udah selesai. Ayo ini lanjutin dulu dong, 5A 5B nih, sebelum kita berakhir. 5B ya? Oke, 5B, kemudian nomor 6, akar serabut, akar tunggang. Tuh, aduh masih panjang nih. Serabut. Serabut, berarti 6A 6B. 6A 6B. Oh, serabut ya, 6A, oke. Ke nomor 7, oke, ketemu tuh. Batang berongga, batang tidak berongga. Berongga. Nah, nyampe tuh akhirnya ya. Batang tidak berongga. Tuh. Bisa nyampe 20, nyampe 30. Enggak lah, kalau di SMA mah ya sampai 6, 7 juga ini sudah terlalu banyak sebetulnya ya. Kalian nyampe 5 saja udah bagus. Bisa berarti memakai kunci determinasi. Karena kita sekarang ujian-ujian UN kemarin ataupun Bapak kan pernah ngajar pengayaan UN juga ya di SMA DT Putra. Ketika kemarin mau lulus tuh anak-anak soalnya kayak begini. Jadi soal ujiannya ya ada yang kunci determinasi seperti inilah. Jadi kalian kalau tidak mengetahui ciri-cirinya tumbuhan itu sendiri sulit ya menemukan akar serabut, akar tunggang, monokotil, dikotil. Jadi harus mulai melek lagi ya, itu kan ada bahasannya di kelas 12 lah. Nanti kita ketemu lagi. Oke, silakan nanti kalian kalau ada waktunya banyak lah 1 minggu ini ya. Ada latihan soal. Kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Pak. Nah, ini ya silakan dikerjakan dalam waktu senggang saja, nggak usah terburu-buru. Karena ya sebentar lagi kan mau UTS ya. Ini soalnya Bapak ambil ya dari yang kita pelajari sehari-hari, tidak akan lari dari itu. Nah, dari latihan soal ini silakan dikerjakan, dipelajari apa yang belum mengerti bisa kita diskusikan. Di sini juga ada di LMS-nya, ayo kita berdiskusi. Tapi kayaknya belum pada nanya nih ya. Ada yang nanya nggak? Nggak ada. Ya karena mungkin belum terbiasa dengan LMS ini. Tidak apa-apalah karena kita juga masih belajar ya. Guru juga semuanya lagi pada belajar. Jadi wajar kalau siswanya kurang paham. Baik, sebelum kita akhiri ada pertanyaan, silakan. Oh iya, belum di ini.
Boleh minta tolong dinyalain kameranya buat dokumentasi Bapak mengajar. Oh, ini Nazwa. Nazwa, terima kasih. Di mana itu? Oke, Ainaika. Oke, Anissa, Zahruf, Konita, terima kasih. Hani, udah. Nah gitu. Bebas ngomong apapun ya. Ini mau ada tugas lagi, mau tugas seabrek terserah lah ya. Terima kasih Anandia, Anaila, Anindita, Nazira, Diwa masih ada, masih bergabung. Bapak minta tolong nyalakan kameranya untuk dokumentasi Bapak mengajar. Ada Siti Muli, oh ini Siti ya. Oke, ya sudah, terima kasih sudah Bapak save. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tidak ada? Oke, selamat bekerja, selamat beristirahat. Silakan kerjakan tugasnya dalam kondisi sehat, segar, bugar ya. Jangan sampai lagi stres ngerjain. Oke. Ya, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.